rahmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup
pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Makasih Tuhan, Engkaulah kekuatanku Tuhan. Amin, amin. Jemaat Tuhan mengangkat tangan. Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Amin. Kita bagi Tuhan Yesus Allah kita. Haleluya. Haleluya, terpuji Engkau Tuhan kita. Mari katakan Tuhan kita ajaib. Kita kasih tos lagi, Tuhan kita ajaib. Yes. Mari kita mau menari untuk Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Apakah semuanya bersemangat? Yes, haleluya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai muli berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Kita katakan lagi. Yesus ajaib, Tuhanku
ajaib, Tuhanku ajaib, Rahmatnya kekal selamanya. tak berubah Kasihnya setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah dagaku. Yesusku ajaib bagiku. Kita katakan lagi dengan semangat, Yesus kita ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasihnya ajaib bagiku. Katakan Tuhan kita Yesus ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmatnya kekal selamanya. Tak berubah kasihnya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah, tak berubah kasihnya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah
jemaat Tuhan boleh duduk. Terima kasih Yesus, terima kasih Allah kami yang luar biasa. Kau ajaib Tuhan, pertolongan-Mu luar biasa untuk setiap kami Yesus. Oh terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kau pertolongan kami Tuhan, Kau sumber pengharapan kami Tuhan. Kau kekuatan kami dalam hidup ini Tuhan. Tiada Engkau selain, tiada yang lain selain Engkau Tuhan. Yes Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih. Biarkan kami menyembah-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita katakan dengan iman. Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Katakan Yesus. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan kekuatan kami. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Engkau Tuhan kekuatanku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru.
kasih untuk hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu sempurna bagi setiap anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Berikan kepada anak-anak-Mu, jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Kepada setiap mereka yang haus Tuhan. Pulihkan mereka Tuhan. Kau berikan kesegaran Tuhan. Bagi setiap anak-anak-Mu yang memiliki pergumulan Tuhan. Kau angkat pergumulan mereka Tuhan. Kau berikan kekuatan bagi mereka dan Kau berikan jalan keluar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau Allah yang sungguh baik. Kau Allah yang luar biasa Tuhan. Kau ajaib bagi kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Oh Tuhan, terima kasih Yesus. Tuhan, sebentar kami akan menerima kebaikan dari firman-Mu Tuhan. Buka hati kami, buka pikiran kami. Buat kami fokus Tuhan kepada firman-Mu. Jauhkan yang bukan dari Engkau Tuhan. Kau tutup bungkus segala yang bukan dari Engkau. Kami mau serahkan hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan firman. Biarkan itu firman-Mu yang keluar Tuhan. Kerinduan hati-Mu bagi setiap kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami mau sambut firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yes, luar biasa. Silakan duduk Bapak Ibu. Cek. Ya, cek. Suara saya terdengar? Oke, luar biasa. Siapa yang percaya ini adalah minggu yang luar biasa buat setiap kita? Bisa kasih tepuk tangan yang paling luar biasa, yang paling ajaib buat Allah kita? Oke, luar biasa. Terpotong. Ya, oke, gak apa-apa. Bapak Ibu, sebelum mulai khotbah, bisa kasih senung kanan kirinya? Saya sangat menikmati pujian penyembahan. Saya sangat dibuat semangat. Setiap Anda dibuat semangat? Amin. Saya percaya ketika kita memberikan yang terbaik, ketika kita belajar apapun kondisinya, kita tetap berkata Tuhan itu baik. Gampang tidak? Gampang. Tapi selalu ada hal-hal yang luar biasa. Ketika orang-orang yang memberi terbaik datang ke Tuhan, pasti tidak akan pulang dengan sia-sia. Amin. Amin, setuju? Oke, nah Bapak Ibu sebelum khotbah, saya ingin membuat sebuah ilustrasi buat setiap Anda supaya Anda paham apa yang akan saya jelaskan untuk beberapa minggu ke depan. Nah, kalau saya boleh, saya minta satu orang bantuan. Mungkin Evan aja. Van, bisa bantu Van? Ada yang belum kenal Evan? Sudah kenal ya, semua ya? Van, ada galon, Van. Galonnya boleh diangkat ke depan, hati-hati ada airnya. Nah, taruh aja. Ada ke sana. Bapak Ibu, barang ini semua ada di rumah ya. Ini bukan tabung LPG. Bukan ya. Ini galon. Yang paling familiar pasti Ibu Dar ini. Benar ya Ibu Dar? Setiap hari lihatnya ini terus, benar ya? Nah, saya mau buat sebuah ilustrasi yang simple aja, tapi ini akan menjadi sebuah dampak yang luar biasa. Evan sering nggak ngangkat galon di rumah? Lumayan. Oke, semua sering nggak? Siapa yang di sini sering ngangkat galon di rumah? Mau buat minum, mau buat masak, ada yang buat mandi? Luar biasa kalau ada. Oke, Van, coba peragain. Gimana sih ngangkat galon menurut Evan kok di rumah biasanya? Gimana, Van? Oke. Ada gaya lain nggak? Ada gaya lain nggak? Hah? Oh, ada pegangannya. Jadi tangan satu gini aja ya, langsung ya. Ambil gini. Kayak apa? Coba peragain. Oke. Nah, Bapak Ibu, Anda tahu nggak apa yang dilakukan Evan itu benar apa salah menurut Anda? Hah? Salah. Yang benar seperti apa, yuk?
Nah, saya pernah ngajarin. Gitu ya, Bapak Ibu kelihatan, saya percaya yang kayak Evan siapa yang tiap hari ngangkat galonnya di rumah kayak gitu? Sini nih, Ciana. Ada lagi? Yang lainnya pakai gaya apa? Pak, saya tak gelundungin, Pak. Aja. Ya, setelah digelundungin apa yang Anda lakukan? Ngangkatnya gimana? Tetap bongkok kan? Langsung gini kan? Nah, saya mau kasih tahu Bapak Ibu, ngangkatnya itu mungkin Anda sekarang nggak ngerasa. Tapi Anda tahu nggak, kemarin saya dioperasi 2 kali, hanya karena salah postur untuk mengangkat. Ternyata postur untuk ngangkat barang berat, kalau yang Anda lakukan seperti itu, nggak minta ya, amit-amit kan gitu ya katanya. Jangan sampai kayak saya. Tapi itu akan menyebabkan yang namanya saraf kejepit di belakang. Yang benar gimana? Yang benar jongkok dulu, Van. Jongkok. Nah, lalu diangkat. Diangkat dua-dua, langsung. Nah, iya boleh, terserah. Nah, nggak apa-apa. Saya cuma mau ngasih cara aja. Ternyata yang benar Anda harus jongkok. Dan dari posisi jongkok, Anda harus langsung berdiri dalam posisi tegak. Bisa nggak? Bisa nggak? Siapa bilang nggak bisa? Kalau Anda lihat yang orang angkat besi, semuanya posisinya gimana? Apa ada yang gini? Wah, gitu nggak ada ya. Semua dari posisi jongkok. Lalu dipeluk, mau diangkat gini, lalu berdiri dalam posisi tegak. Silakan duduk, Pak. Ini bawah, Pak. Apa yang saya mau katakan buat setiap Anda, Bapak Ibu? Hal yang simple, hal yang sepele. Dan mungkin beberapa dari Anda berkata gini, Pak, kalau gitu nggak enak, nggak biasa. Biasanya apa? Kadang-kadang kalau tinggal separuh cuma hajet. Bener ya. Ya ini kekuatan super ini ya. Satu tangan aja Pak, cukup. Tapi tahukah Anda, kekeliruan kecil yang Anda buat, itu memang tidak akan ngefek, tidak akan ada efek sampingnya dalam waktu dekat. Tapi begitu bertahun-tahun Anda lakukan hal yang seperti itu, maka yang akan terjadi adalah sebuah kerusakan di saraf tulang belakang. Dan itu yang terjadi di saya yang kemarin ketika saya harus dioperasi. Saya tanya dokter, kenapa? Iya, karena kamu ngangkat beban berat salah satu ya, itu dalam postur yang salah. Halo? Nah, baru ngerti ya? Efeknya akan terjadi di kemudian hari. Sekarang enggak terjadi. Sekarang mungkin beberapa Anda bilang, Pak, nggak ada hubungannya. Hubungannya apa? Ngangkat sama saraf kejepit, Pak. Sekarang nggak ada hubungannya. Tapi hal sepele yang seperti tadi hanya mengangkat, maka akan jadi sebuah kerusakan di kemudian hari. Gitu ya, Bapak Ibu. Hal yang mungkin buat Anda beberapa, Pak ribet ngangkat galon naik kok kan gitu ya. Pak mumet susah. Yes, susah. Anda harus membiasakan yang namanya squat. Anda tahu squat? Kalau latihan squat kan gini kan ya. Nah, gampang nggak squat? Nggak gampang. Tapi kalau Anda biasakan hal seperti itu, maka apa yang terjadi? Maka di kemudian hari Anda tidak akan mengalami namanya kerusakan di bagian belakang. Siapa yang sering boyoen? Tahu boyoen nggak? Sakit pinggang. Aduh. Nah, salah satunya karena itu. Mulai ada. Oh iya, sakit pinggang. Ya, gitu. Ngangkat apapun. Bapak Ibu, kalau kebiasaan kecil yang menurut Anda mungkin, Pak sepele, itu nggak ada hubungannya. Males, ribet, Tapi kalau Anda biarkan itu, lama-lama akan merusak hidupmu. Lama-lama akan membuat engkau membayar lebih karena sesuatu yang di luar dugaanmu. Lama-lama kayak saya, hari ini saya membatasi diri untuk gerak terlalu banyak. Jadi kemarin saya sempat cerita, saya harus duduk retreat 3 hari, itu pulang sudah harus bed rest 3 hari. Harus baring 3 hari. Jadi itu sakit sekali masih. So artinya enak nggak? Nggak enak. Anda bisa bergerak dengan bebas. Saya masih tidak terlalu bisa. Meskipun sudah 70%, 80%. Dari hal yang kecil. Apa yang mau saya katakan buat Anda hari ini? Bapak Ibu,
Saya mau berkata gini. Beberapa minggu ke depan, kita akan masuk sebuah seri khotbah yang baru. Ini agak kepotong. Seri khotbahnya itu kita akan berbicara tentang yang namanya great life. Apa itu great life? Hidup yang luar biasa. Kita akan bahas beberapa poin penting, beberapa ke depan, apa yang benar-benar supaya Anda bisa ngalami yang namanya great life. Hidup yang punya kehidupan yang luar biasa, punya keluarga yang luar biasa, punya keuangan yang luar biasa, punya hubungan, punya kerohanian yang luar biasa. Siapa rindu itu terjadi dalam hidup Anda? Yes. Tapi saya mau berkata gini, Bapak Ibu, tapi ada hal yang perlu diperhatikan. Seperti yang saya kasih contoh tadi, ngangkat sebuah galon aqua. Kalau hidupmu tidak diatur mulai sekarang, Anda tidak memperhatikan beberapa hal yang akan kita bahas ke depan, mungkin Anda berkata gini, Pak itu kan sepele, Pak itu kan gak ada hubungannya. Maka ke depan Anda akan mengalami yang namanya kesakitan. Anda akan mengalami yang namanya gini. Anda akan mulai mengalami yang namanya hal-hal sesuatu yang di luar rencana Anda. Anda tidak akan pernah bebas. Dan Anda tidak akan pernah bisa mengalami yang namanya great life. Kehidupan yang luar biasa. Dan kalau hari ini, saya berkatakan, hal-hal yang akan saya ajar beberapa minggu ke depan. Kalau Anda perhatikan, Anda belajar melakukan mulai saat ini. Maka saya percaya mulai hari ini dan ke depan, maka engkau akan mendapati kehidupanmu, ngalami kehidupan yang luar biasa. Amin. Amin Bapak Ibu. Coba tanya sebelahmu, mau hidup biasa atau yang luar biasa? Kalau luar biasa, perhatikan. Nah, coba ngomong, kalau lu mau luar biasa, perhatikan. Mulai belajar lakukan. Oke. Nah, hari ini saya akan bawa hal-hal yang sederhana, kelihatannya sepele. Mungkin beberapa berkata, Pak, kok kayaknya nggak ada hubungannya ya dengan great life. Pak, kok kayaknya ini sukar. Pak, aku harus memulai kebiasaan baru. Iya, karena semuanya ketika Anda mulai hari ini, percayalah itu akan menjamin sebuah kehidupan yang luar biasa hari ini sampai ke depan. Amin. Sudah banyak yang siap dalam hidupnya mengalami perubahan dan mengalami yang namanya kehidupan yang luar biasa. Beri tepuk tangan yang paling luar biasa buat Allah kita. Nah, hal pertama yang akan saya bahas minggu ini, supaya kehidupanmu mengalami yang namanya great life tentang dalam hal keuangan. Siapa yang mau dalam keuangannya mengalami keluar biasaan, kelimpahan? Oke. So, maka yang pertama saya akan bahas yaitu yang namanya perpuluhan. Apa? Yes, kenapa? Karena perpuluhan akan menjadi kunci terobosan dalam keuanganmu. Kelihatannya mungkin beberapa orang berkata, Pak, kok sepele ya? Gimana itu bisa merubah kehidupan keuangan saya? Beberapa dari Anda akan mulai berkata, Pak, nggak relevan deh kayaknya. Kayaknya sudah nggak up to date dengan zaman now, Pak. Pak, gimana aku mau perpuluhan? Aku aja kurang. Gitu ya. Bapak Ibu, mungkin beberapa bertanya, Pak, apakah perpuluhan itu sampai sekarang masih bisa dilakukan? Apakah tidak itu perjanjian lama? Ada banyak hal mungkin beberapa bertanya di hati Anda ketika dengar yang namanya perpuluhan. Tapi hari ini, saya mau bawa Anda, saya mau bawa setiap Anda, jemaat EGC memiliki pengertian yang benar tentang yang namanya perpuluhan. Sehingga Anda, kalau Anda punya pengertian yang benar, maka Anda bisa melakukan dengan sebuah pengertian. Bapak Ibu, kalau Anda melakukan dengan sebuah pengertian, maka Anda melakukan dengan sebuah kemantapan. Setuju? Anda nggak lagi goyang, Anda nggak lagi, bener nggak ya, Tuhan ini nanti nggak hukum aku nggak ya, kalau aku kasih apa enggak. Ketika Anda punya sebuah pengertian yang benar, maka saya percaya, ketika Anda lakukan dengan sebuah pengertian, maka saya percaya pintu-pintu ke depan, pintu-pintu lain dalam hidupmu akan mulai terbuka, dan Anda akan mengalami yang namanya hidup yang luar biasa. Amin. Saya akan langsung aja cepat hari ini, supaya setiap kita paham, setiap kita punya pengertian yang benar. Pak,
kenapa perpuluhan? Pak, kenapa kalau aku mau mengalami hidup yang luar biasa, harus dimulai dengan perpuluhan? Pak, kenapa kalau keuanganku yang mau mengalami sebuah terobosan, perubahan, kelimpahan, kenapa Bapak berkata tentang memulai dengan perpuluhan? Nah, yang pertama ada beberapa hal yang akan saya share hari ini. Saya pengen kita sama-sama belajar kenapa perpuluhan. Gitu ya. Kenapa perpuluhan? Dan seingat saya sangat jarang bahas ini. Mungkin 1 tahun sekali belum tentu bahas tentang perpuluhan. Gitu ya. Tapi hari ini saya rindu. Saya rindu setiap jemaat EGC mengalami terobosan dalam hal keuangan. Amin. Oke, yang pertama, kenapa harus perpuluhan, Pak? Perpuluhan itu masih relevan nggak? Nah, saya kasih tahu jawaban Anda. Kenapa kita harus memberi perpuluhan? Dan hari ini adalah minggu pertama. Minggu pertemanan. Iya, tahu minggu pertama. Tadi kan saya nyebut. Hari ini kan tadi Anda dibagi amplop perpuluhan. Pas ini Bapak. Ya mungkin Anda bisa ngomong dipas-pasin gitu ya. Tapi saya mau berkata ini, kenapa kita harus perpuluhan? Kenapa orang Kristen sampai sekarang harus melakukan perpuluhan? Yang pertama adalah gini, Bapak Ibu, perpuluhan itu seperti, ketika kita melakukan perpuluhan, itu merupakan pengakuan kita bahwa semua yang bisa aku hasilkan hari ini, itu karena Tuhan. Saya ulangi, kenapa saya tetap melakukan perpuluhan? Poin pertama dan yang paling penting dari perpuluhan, kenapa kita melakukannya adalah kita belajar mengakui bahwa semua sumber dari semua yang kita bisa hasilkan hari ini, dapatkan hari ini, itu karena Tuhan. Kalau bukan Tuhan, nggak mungkin. Karena itu jadi sebuah pengakuan saya, pengakuan Anda, bahwa apa yang hari ini saya terima, saya persepuluhkan. Karena Tuhan yang memberikannya dalam hidup saya. Karena Tuhan yang memberikan kesempatan, yang bukan kesempatan. Karena Tuhan yang pertemukan dengan orang-orang yang tepat. Karena Tuhanlah yang memberi hikmat dan terobosan, serta kekuatan untuk kita bekerja. Amin. Dengan kata lain, Bapak Ibu saya mau berkata gini. Setuju nggak kalau saya berkata bahwa semua itu karena Tuhan loh. Kalau usahamu lancar, nggak pernah ada yang macet. Kalau tokomu selalu diberkati, itu karena Tuhan. Amin. Kalau Anda bisa sehat, punya kekuatan, itu karena Tuhan. Benar nggak? Setuju nggak? Coba bayangin siapa di sini yang nggak pernah kena COVID, yang belum pernah kena COVID. Ada beberapa ya. Wah, saya udah kena COVID. Yang pernah kena COVID, pernah bayangin nggak tersiksanya 2 minggu gimana? Ya, minggu-minggu pertama itu ya, wah sudah kalang kabut. Kalau bukan karena Tuhan yang kasih kekuatan kesembuhan, nggak bisa. Kita sampai ada hari ini. Amin. Amin. Apalagi hari-hari ini kalau Anda yang kerja. Kalau Tuhan nggak kasih sembuhan, kita nggak bisa produktif loh. Bayangin. So artinya kalau kita hari ini ada, bisa sembuh. Pak Yo bisa jualan ngudek. Ngudek apa aja Pak Yo? Bubur, mutiara, ngudek ya, gitu ya. Itu kekuatannya dari mana? Nah, gitu ya. Ya meskipun nyanyinya sambil kudayung-dayung kan gitu ya. Kalau bukan Tuhan yang ngasih kekuatan, nggak bisa. Setuju Pak Yo? Yang ikut Pak Yo ini kan Anda tahu, Pak Yo ini semangatnya dari pagi sampai pagi. Amin. Apalagi hari-hari ini semua penuh saingan. Setuju nggak? Kalau Anda tahu kalau online barang apa aja yang tidak ada di online. Bahkan Anda tinggal klik keluar harga termurah. Benar ya? Ya toh, kalau sampai seperti itu. Kalau sampai seperti itu usahamu pun masih jalan. Masih ada pembeli meskipun hargamu bukan yang paling murah. Tapi tetap ada pembeli yang beli, tetap Anda dipercaya, masih laku. Itu bukankah semua karena hikmat yang Tuhan berikan, semua karena pertolongan yang Tuhan berikan. Enggak semua yakin, it's okay. Saya akan buat Anda mengerti pelan-pelan. Kita buka Kejadian
14 ayat 17 sampai 20. Saya akan cerita sedikit membawa Anda untuk mengerti awal mula dari yang namanya perpuluhan. Kalau Anda tahu bahwa orang pertama yang memberikan sebuah perpuluhan, siapa namanya? Ada yang tahu nggak? Abraham. Bukan karena sebuah peraturan, Tuhan tidak pernah ngomong, Bram kasih perpuluhan, nggak pernah. Tapi saya mau bawa Anda paham, mengerti kenapa perpuluhan. Gitu ya. Kejadian 14 ayat 17 sampai 20 Anda bisa baca di rumah, Anda kasih batas. Karena Anda bisa baca mulai ayat di atasnya, Anda mulai akan paham kronologisnya, ceritanya seperti apa. Tapi hari ini saya akan tuntun Anda perlahan mengerti. Ayat 17 mulai, di depan ada, setelah Abram. Jadi ini belum diganti namanya. Jadi Abraham. Jadi setelah Abram kembali dari mengalahkan Kedorlaomer, susah ya namanya, Kedorlaomer, dan para raja yang bersama-sama dengan dia, yang bersama-sama dengan Kedorlaomer, maka keluarlah Raja Sodom menyongsong Abraham ke lembah Syawe, yakni lembah Raja. Bapak Ibu berhenti di sana. Bapak Ibu, kisah sebelumnya, latar belakangnya adalah gini. Suatu kali Raja Sodom, negeri Sodom dan Gomora ini yang selama 12 tahun, nanti Anda baca di atasnya, 12 tahun itu di bawah jajahan Kedorlaomer, tiba-tiba berontak. Karena berontak, Kedorlaomer dengan sekutunya raja-raja yang lain, mereka nyerang Sodom dan Gomora. Dan gak usah pakai waktu lama. Kota yang besar, yang namanya Sodom dan Gomora, itu gampang dikalahkan dan direbut, ditawan, semua hartanya dijarah habis. Dan ada satu pelarian orang lari ke Abraham ngomong, Bram, Bapak Abram, ponakanmu yang namanya Lot kan tinggal di Sodom, Gomora, ikut ditawan. Perhatikan, kota yang besar aja dikalahkan dengan waktu yang cepat oleh Raja Kedorlaomer dan sekutunya. Tapi hari itu, ketika Abraham dengar itu, dia nggak pakai pikir lama. Oke, dia tahu yang dia lawan adalah orang-orang yang dia lawan itu negara. Kalau sudah punya raja, Sodom Gomora aja nggak menang. Seharusnya secara akal, Abraham dengan konco-konco sekampungnya bisa menang orang. Nggak bisa. Tapi hari itu, hal yang luar biasa terjadi. Malam-malam Abraham menyerang. Dan Raja Kedorlaomer dan sekutunya yang mengalahkan Sodom Gomora dengan gampang dikalahkan oleh Abraham. Wow. Artinya gini. Sesuatu yang gak mungkin hari itu terjadi. Amin. Dan ketika Abraham menang, dia balik, yang dia lakukan apa? Lalu saya lanjutkan. Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur. Siapa dia? Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu Melkisedek memberkati Abraham, katanya, diberkatilah kiranya Abraham oleh yang maha tinggi pencipta langit dan bumi. Terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu apa Bapak Ibu? Apa yang dia lakukan Abraham? Lalu Abraham, yang tulisan kuning ini, lalu Abraham apa? Memberikan kepadanya berapa? 1/10 dari semuanya. Dari carahan yang dia punya. Kenapa Abraham melakukan itu? Nggak ada perintah, Tuhan nggak pernah ngomong. Tapi hari itu Abraham memberikan 1/10 kepada imam yang paling tinggi hari itu. Kenapa? Karena Abraham berkata gini loh, seharusnya aku nggak bisa ngalahkan. Seharusnya kalau secara jumlah dan kekuatan aku kalah. Tapi aku bisa menang. Semua karena pertolongan Tuhan. Amin. Abraham bisa menang bukan karena pasukannya yang hebat. Dia cuma bawa 300 orang. Saya yakin Kedorlaomer bawanya 1000 lebih. Tapi kalau bisa menang,
Kalau kota yang besar Sodom dan Gomora aja gampang hancur. Seharusnya secara logika Abraham juga gampang hancur. Benar nggak? Nggak mungkin menang. Tapi Abraham berkata gini, kalau yang besar, yang hebat itu aku bisa kalahkan. Itu sepenuhnya karena pertolongan Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Dan karena itu Abraham gini, aku ambil 1/10 sebagai pengakuanku bahwa semua karena Tuhan aku berikan. Dan Bapak Ibu, Anda tahu apa yang dilakukan Abraham tanpa sebuah perintah itu menggugah hati Tuhan. Saya mau berkata gini. Kira-kira tanpa Abraham memberi 1/10 Tuhan tetap tolong dia enggak? Tetap tolong dia enggak? Tetap Tuhan pasti tolong. Tapi yang dia lakukan, tindakannya, itu kalau bahasa orang timur gini, Abraham tahu cara berterima kasih. Saya mau juga berkata hal yang sama, Bapak Ibu. Apapun yang hari ini Anda alami, percaya enggak Tuhan pasti tolong hidupmu? Amin. Amin. Tapi kalau Anda tahu bagaimana memberikan pengakuan, kalau Anda sudah ditolong, tahu caranya berterima kasih, maka yang terjadi gini, maka Tuhan juga tidak akan pernah diam dalam hidupmu. Paham sesuatu? Paham sesuatu? Sama halnya kalau saya mau buat dalam kehidupan sehari-hari, apa yang Abraham lakukan itu seperti ini loh. Bapak Ibu, ketika Anda bantu anakmu, nggak usah diminta pun, tanpa anakmu melakukan apapun, ketika Anda bantu teman-temanmu, Anda bantu pegawaimu yang mungkin sedang dalam kesusahan, pasti Anda melakukan tanpa pamrih, benar? Anda tidak pernah berniat untuk, kamu harus balas aku, benar nggak? Setuju nggak? Bapak Ibu, bantu anaknya ada yang bilang ini pamrih ya, nanti bayaran 1 jam tak ajari, tak ini, nggak ada ya. Nggak ada ya. Anda bekerja mati-matian untuk anakmu, bayar uang sekolahnya, bayar kehidupannya. Apakah Anda juga berharap, nanti kalau sudah besar, gantian mama papa yang bayar Rono? Nggak ada kan? Nggak ada kan? Tanpa mereka lakukan apapun, Anda lakukan tanpa pamrih. Setuju? Anda bantu teman Anda sedang kesusahan, Anda nggak pernah bilang, ingat ya, nanti balesan. Ingat ya. Kadang-kadang kita lakukan juga tanpa gini, udah nggak usah dibalas. Benar? Benar? Ada banyak kali kita lakukan tanpa pamrih. Tapi gini, ketika masalah selesai, ketika masalah yang mereka hadapin selesai, Anda selesai bantu. Dan mereka yang Anda bantu, datang ke rumahmu, datang kepadamu, mengucapkan terima kasih sambil membawa sebuah bingkisan kecil sebagai rasa terima kasih, maka saya percaya yang Anda lakukan untuk orang seperti ini, maka Anda tidak akan pernah tinggal diam untuk berikutnya. Paham sesuatu enggak? Ngerti sesuatu enggak? Tapi kalau mereka sudah selesai, Anda tolong mereka diam-diam aja. Oh ya udah, cukup sekali aja. Benar nggak? Benar nggak Bapak Ibu? Tapi ketika yang Anda tolong, Anda nggak pernah minta, Anda juga tidak pernah berharap. Tapi setelah masalah mereka selesai, mereka bisa datang ke rumahmu, datang kepadamu. Hei Pastor, Pak Yo, Budar, karena doa Budar loh. Masalahku dijawab selesai sama Tuhan. Budar, aku nggak bisa bawa apa-apa, aku cuma bawa bakpao Hongkong. Wih. Yang Anda rasain gimana? Ma, Pa, aku nggak bisa kasih apa-apa. Ya kan? Tapi kalau aku bisa hari ini, mungkin aku ngelesin kecil-kecil, tapi uangnya untuk bayar listrik, Ma. Wih, kita nggak pernah minta. Tapi hatimu gimana? Wih, bukan seneng, gedek-gedek. Ini bukan orang biasa. Dan saya percaya kepada orang-orang kayak gini, Anda tidak akan pernah tinggal diam. Begitu mereka ada susah, Anda yang pertama ngulurin tanganmu. Karena Anda tahu orang seperti ini bukan orang yang aji mumpung. Orang yang seperti ini bukan orang yang tidak tahu terima kasih. Tapi dia tahu caranya gimana berterima kasih. Halo?
Bukankah kalau Anda baca di Perjanjian Baru itu banyak. Salah satu kisahnya adalah gini. Ada 10 orang datang ke Yesus. Yesus, kusta nih. Nggak bisa deket-deket. Lalu Yesus berkata gini, karena belas kasihan. Yesus ngomong gini, pergi, ketemui siapa imam, kamu sudah tahir. Dan ketika di tengah jalan, mereka tahu, hilang kustaku. Yang satu orang, dia balik karena dia tahu cara berterima kasih. Dia balik, dia sujud. Tuhan, kau yang sembuhkan. Bukan karena aku bisa, bukan karena aku saleh, tapi engkau yang sembuhkan. Yang 9 sembuh, tapi nggak tahu cara berterima kasih. Yang 1, dia sembuh, dia tahu. Dan apa yang terjadi? Alkitab mencatat, dia dapat second blessing. Tuhan berkati yang tidak diterima oleh 9 orang. Amin. Amin. Paham maksud saya? Ngerti maksud saya Bapak Ibu? Artinya apa? Tuhan gak pernah pamrih nolong Anda. Tapi ketika Anda tahu caranya berterima kasih. Ketika Anda tahu caranya melakukan sebuah pengakuan, ini semua karena Tuhan. Yes, saya jamin Tuhan tidak akan pernah berdiam diri dalam hidupmu dan saya. Amin. Amin Bapak Ibu. So saya percaya pasti Tuhan gak akan pernah berdiam diri. So perpuluhan menurut saya bukan sebuah peraturan. Tapi perpuluhan yang pertama adalah gini. Cara kita memberikan pengakuan bahwa apa yang aku punya, yang aku alami, aku bisa sehat. Aku bisa mendapat gaji sekian, pendapatanku sekian, tokoku sekian. Tuhan, ini lo kecil sebagai rasa terima kasihku. Tuhan butuh gak sebenarnya sih? Dia punya banyak kok. Benar? Tapi ketika Anda berhadapan dengan orang-orang kayak gitu, ini orang yang berbeda. Aku tidak akan pernah tinggal diam. Ini anak yang beda, yang lain lewes. Yo kan mamaku, papaku. Yo wes menjen, seharusnya kamu memang harus menghidupi aku lah gitu ya. Tapi kalau ada anak berkata gini, Pak, Ma, gaji pertamaku mungkin tidak besar, tapi buat papa mama. Tiap bulan aku bantu mesti tidak besar buat papa mama. Anak yang berbeda. Benar? Dengan yang kayak gini Anda gak pernah bisa tinggal diam. Setuju? Benar apa benar? Setuju apa setuju? Pengen punya anak kayak gitu? Pengen? Anda kayak gitu gak? Bahasa Indonesia, orang timur tuh keren lah. Gitu ya, orang timur tuh keren. Tahu caranya berterima kasih. Amin. Dan saya mau berkata gini, pengakuanmu akan kebesaran Tuhan membuat Tuhan tidak pernah berdiam diri, tidak pernah bisa berdiam diri hari hidupmu. Pengakuanmu akan kebesaran Tuhan membuat Dia tidak pernah bisa berdiam diri atas hidupmu. Anda pengen Tuhan selalu ikut campur dalam hidupmu? Anda pengen Tuhan selalu ngomong duluan dalam hidupmu? Anda gak usah ngomong, Dia tahu. So, jadilah orang-orang yang tahu memberikan sebuah pengakuan. Tahu caranya berterima kasih. Amin. Yes. Ini yang pertama. Ini yang paling penting. Tapi yang kedua, kita belajar yang kedua. Kenapa harus perpuluhan? Karena gini, perpuluhan itu melatih diri kita. Apa? Perpuluhan itu melatih diri. Oke. Apa yang dilatih? Perpuluhan itu melatih apa untuk kita? Dengan memberi perpuluhan, Pak, ngelatih apa, Pak? Efeknya apa, Pak? Yang pertama, Bapak Ibu, dengan Anda memberi perpuluhan, artinya Anda melatih diri Anda untuk mendahulukan Tuhan lebih dari yang lain. Kenapa? Karena perpuluhan itu Anda berikan, Anda siapkan bukan dari sisa. Tapi yes, perpuluhan itu kita siapkan apa? Ketika sudah terima, begitu langsung terima, yang Anda lakukan,
Belanja sih Tuhan. Kok dari sisa belanja ini baru tak perpuluhkan seperti itu? Dari apa yang Tuhan berikan, aku cabut dulu 10%. Dengan kata lain, ini yang keren. Secara nggak sadar, Bapak Ibu, ketika Anda memberikan perpuluhan, melakukan perpuluhan, artinya gini, bukan kalau bisa ya, tapi sebenarnya kita sedang melatih diri kita untuk beriman bahwa Tuhan akan cukupkan. Amin. Benar nggak? Kalau memberi dari sisa gampang nggak? Gampang. Lek sisa ya, lek sisa ya. Tapi kalau di awal itu artinya gini, cukup nggak? Tuhan pasti cukupkan. Bukankah itu melatih iman Anda untuk percaya bahwa Tuhan pasti cukupkan? Setuju? Kalau nggak percaya, dicoba. Itu ya. Apalagi yang dilatih? Dengan perpuluhan kita melatih diri kita supaya bisa melepaskan apa yang bukan menjadi hak kita. Bapak Ibu, kalau masalah hak kita ini nomor 1. Lek masalah kewajiban, paling terakhir. Yang penting hakku. Nah, dengan memberi perpuluhan, Anda sebenarnya sedang melatih dirimu untuk melepaskan hak kita. Yang pertama apa yang dia latih? Yang pertama melatih yang namanya kerelaan hati. Yes, ngasih perpuluhan itu gampang apa susah? Kalau gajinya banyak, Pak Yo jawab susah. Iya toh? Pak kurang. Nah, latih iman. Benar ya? Pak, dari kapan perpuluhan? Sejak Anda dengar firman Tuhan ini. Tanggal berapa ini? Tanggal 1. Luar biasa. Tanggal 1 bulan 9 2022. Tanggal 2 ya? Tanggal 2. It's okay, lewat 1 hari. Gitu ya. Tanggal 2 September 2022. Oktober, salah lagi saya. Ya udahlah. Mulai hari ini, ya kan? Aku dengar, aku latih. Loh Pak, tapi aku kan cuma dapatnya uang saku. It's no problem. Latih di dirimu, relain. Pak, uang sakuku 1 bulan cuma 300. Per bulannya berapa? Berapa? Hebat. Gampang apa susah ngasih 30.000 per puluhan? Pak, ternyata gajiku naik. 2 juta per bulan. Per bulannya berapa? Berapa? 200 perak. 200 ribu. Gampang apa susah? Yakin. Kok akeh? Gaji Anda naik 20 juta sebulan. Yang Anda kasih berapa? Handphone situ. Aduh. Angel apa abot? Mangan bakso saulan gitu Tuhan. Naktir semua jemaat EGC Tuhan. 5.000-an sak mangkok. Begitu Anda dinaikkan tokomu, pabrikmu, 202 M 1 bulan. Per bulannya berapa? Hah? Akeh apa ora? Oma situ, rumah 1. Gampang atau angel? Gampang Ailani? Lihat ada duitnya. Mulai dari yang sekarang dipunyai. Bukankah itu melatih sebuah kerelaan hati kita? Amin. Eman apa ora? Mikir ya toh. Wih, 200 juta Tuhan keliling dunia ini Tuhan. Naik perahu sampan Tuhan. Tapi dari yang kecil, latih kerelaan hatimu. Dari yang 30, udah meremlah, ini punya Tuhan. Dari yang 100.000, merem. Iya kan? Dari yang 1 juta, oh ini punya Tuhan.
Rela ha? Jangan sampai ada yang seringkali muncul ya. Sudah disiapkan. Iya kan? Kolektornya di amplop yang berbeda. Yang satu 1 juta, yang satu 10 juta. Anda salah nyemplungin. Anda minta kembalian susuk ora ono. Kerelaan ha? Apalagi yang dilatih? Melepaskan hak apa? Bapak Ibu saya mau berkata gini. Yang dilatih adalah gini. Bapak Ibu perpuluhan itu beda loh. Dengan yang namanya benih dan persembahan. Halo? Jadi kalau Anda nabur benih, Anda ngasih persembahan, jangan diambil dari perpuluhan. Jangan digabungin, Tuhan all in ya Tuhan. Jangan. Perpuluhan, benih, persembahan, beda lagi. Ucapkan ya Tuhan. Belajar memberikan sebuah pengakuan. Tahu caranya berterima kasih. Setuju? Setuju? Saya ngalami kok. Pertama-tama dulu waktu belajar namanya perpuluhan. Tuhan tak gabung kabeh ya Tuhan. Jadi persembahannya dicemplungin dari perpuluhannya. Ngalami. Ada yang ngalami nggak kayak saya? Nggak ada? Oh Anda lebih luar biasa daripada saya. Gitu ya. Yang Anda alami apa? Sampai sekarang nggak nyemplung-nyemplungin. Apalagi yang kita belajar? Belajar menaikkan hati apa? Belajar gini. Belajar melepaskan hak apa? Masih yang kedua. Belajar gini. Tidak mengatur apa yang bukan menjadi bagian kita. Bapak Ibu, perpuluhan bukan hak kita untuk mengatur kepada siapa untuk dibagi-bagi. Pak, perpuluhanku tak bagi-bagi, Pak. Loh, gereja kuis sogeo, Pak. Perpuluhanku tak bagi-bagi. No. Perpuluhan bukan hak kita untuk dibagi-bagi. Perpuluhan itu haknya Tuhan. Pak, lalu saya berikan kepada siapa? Kalau zaman dulu diberikan kepada imam, tapi zaman hari ini diberikan kepada gereja atau komunitas di mana engkau bertumbuh, di mana engkau digembalakan. Pak, tapi di sana ada gereja yang nggak mampu, Pak. Di pedesaan ada hamba Tuhan yang mampu. Saya tergerak untuk ngasih. Saya ambil dari perpuluhan. Perpuluhan bukan hakmu ngatur. Kalau Anda mau memberi, berilah dari benihmu. Perpuluhan Anda balikin ke Tuhan. Masa rasa terima kasih Anda bawa sekotak bakpo Hongkong begitu. Pastor, maaf ya, 2 untuk tangganya pastor. Kebacut ya. Iya kan? Kalau udah dikasih, sudah. Setuju? Setuju? Yes. Jangan ikut campur, melepaskan hak. Jangan ikut ngatur. Berikutnya apa yang dilepaskan lagi dari hak kita? Belajar bahwa perpuluhan itu mengembalikan, bukan memberi. Ada banyak dari kita salah konsep. Kita pikir ketika kita memberikan perpuluhan itu memberi. Tidak. Perpuluhan itu mengembalikan. Beda nggak memberi dengan mengembalikan? Beda nggak? Contoh, Bapak Ibu, suatu kali misalnya saya kasih pinjam uang ke Ayu. Yuk, 200.000. Lalu dia bilang, 1 bulan kemudian dia sudah punya uang, lalu dia berikan. Kok ini tak kasih 200.000? Bener apa waras? Yang bener apa? Kok ini tak balikan? Setuju Bapak Ibu? So perpuluhan itu bukan memberi, tapi mengembalikan. Makanya Bapak Ibu, di gereja ini di AGC, kita membiasakan, kami para pemimpin membiasakan bahwa ketika Anda memberikan perpuluhan, kita tidak memberikan ucapan terima kasih. Tapi yang kita berikan adalah laporan, sudah masuk. Anda dapat ya, dari bagian keuangan, sekarang yang WA Bu Gembala, benar ya? Dapat nggak? Oh sudah masuk perpuluhannya. Biasanya pasti di WA. Pak, kok nggak pernah ngucapin terima kasih? Bukan, karena Anda balik.
Apa yang tangan kanan beri, tangan kiri nggak usah tahu. Kalau tangan kanan beri, tangan kiri melok-melok, loh kok nggak diumumin, kok nggak ada ucapan terima kasih. Maka firman Tuhan bilang apa? Anda sudah mendapat upahmu di situ. Amin. Anda mau mendapat upah di surga apa di sini? Dua-dua Pak. Tapi Anda mau dapat upahnya diumumin atau benar-benar Tuhan berkati? Kalau Anda mau, tangan kanan memberi, tangan kiri nggak usah. Apalagi? Berikutnya. Bapak Ibu, perpuluhan itu melatih diri melepaskan hak. Berikutnya, perpuluhan itu melatih diri. Yaitu apa? Perpuluhan itu nominal terkecil untuk kita bisa belajar berkomitmen. Markus 12 ayat 30 berkata gini, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu, apalagi dan dengan segenap kekuatan. Arti kata segenap itu apa? Semua. Benar nggak? Arti kata segenap itu apa? Sebagian? Bukan. Yang namanya segenap itu semua yang Anda bisa miliki. Artinya apa? Bapak Ibu kalau Anda baca, berarti Tuhan sebenarnya maunya berapa? Segenap. Semua. Artinya bukankah hidupmu dan saya itu semuanya punya Tuhan? Benar? Benar? Nah, saya percaya gini. Apakah Anda setuju dengan saya enggak gini? Kalau ada orang yang enggak rela, enggak taat untuk yang 10%, apakah dia bisa ngasih segenap? Menurut Anda gimana? Kalau ada orang yang ngomong gini, Tuhan, I love you full, aku kasih segenap hidupku semuanya. Tapi yang 10% aja enggak pernah taat, enggak pernah rela, percaya apa enggak? Percaya apa enggak? Siapa yang bilang percaya? Siapa yang bilang enggak percaya? Artinya gombal. Gitu ya. Saya sih enggak percaya. Kalau yang 10% aja enggak pernah taat, enggak pernah direlakan, apalagi mau ngomong Tuhan kasih semua, pasti enggak mungkin. Amin. So, artinya perpuluhan itu ngelatih kita dari yang paling kecil. Sebelum ngasih semua, belajar dari yang 10%. Lalu apa lagi? Pak, apakah harus uang, Pak, untuk membuktikan kita cinta Tuhan? Apa pembuktiannya harus dengan uang, Pak? Dengan tenaga, dengan waktu, apa enggak? Cukup, Pak. Cukup enggak, Bapak Ibu? Sering ya pertanyaan gini, ayo yang lain kita kumpul-kumpul. Sorry, aku tenaga ambil waktu, ay. Sering enggak? Tuhan, aku punya tenaga, punya waktu banyak. Lek duit, kurang Tuhan. Makanya aku enggak pernah ikut Tuhan. Bapak Ibu pertanyaannya, apakah enggak cukup hanya dengan tenaga dan waktu? Saya mau jawab. Matius 6 ayat 21 berkata apa? Karena di mana hartamu berada? Ulangi lagi. Di mana hartamu berada? Di situ hatimu, artinya di mana duitmu, di situ hatimu. Saya mau ngomong gini, saya mau kasih perumpamaan, coba jawab, renungin dulu setengah menit. Kalau misal Tuhan hari ini tiba-tiba kasih Anda dapat warisan 5M. Tahu 5M? 5M itu berapa? Nolnya 9. Gitu ya? 5M. Coba bayangin, kalau hari ini Anda dikasih 5M. Apa yang pertama mau Anda lakukan? Uang itu mau buat apa? Coba. Ada yang mau jawab enggak? Kalau Muti dikasih 5M, apa yang mau dilakukan, Mut? Koleksi. Koleksi apa? Apa aja itu apa? Kira-kira yang muncul di pikiranmu apa? Koleksi apa yang kamu mau? Oh, skincare. Oh, apalagi? 5M skincare semua Anda buka pabrik.
Ya apa aja, selain skincare apa lagi? Rumah, beli rumah ya. Tanah, oke. Kalau Ayu, apa Ayu? Kalau dapat perawatan setiap bulan. Wih, benar-benar perempuan semua ini. Salah tanya, ini belum punya tanggungan. Kalau yang punya tanggungan, Ibu Ana. Nah, ini kan sudah punya tanggungan ya. Kan tidak mungkin jawabnya perawatan. Ibu Ana kok dikasih 5M apa yang Ibu Ana lakukan? Beli rumah. Apa lagi? Masa semua dibeli rumah? Apa lagi? Mobil. Oke. Angel apa Angel? Kalau dapat 5M Angel? Hah? Nonton ke Korea ya, nonton BTS ya, dikejar ya. Bapak Ibu, kalau saya dapat 5M, yang pertama pasti perpuluhan. Nah, yang kedua, saya pengen beli gedung sebelah, supaya gerejanya diperbesar. Bapak Ibu, tahu nggak bahwa kemana uang itu dibelanjakan, dihabiskan, maka sebenarnya di situ hatimu berada. Hatinya Ayu ya di perawatan, hatinya Angel di BTS, kelihatan. Hatinya Ibu Ana mungkin di rumah. Kalau si Mutia nggak jelas koleksi, nggak tahu koleksi apa. Hatinya di situ. Kenapa? Karena habis untuk apa? Hatimu ada di situ. So, jadi Anda nggak mungkin ngomong cinta pada seseorang, tapi Anda tidak pernah keluarkan apapun, tidak pernah habiskan apapun untuk orang itu. Karena di mana hartamu di situ, hatimu sama dengan Tuhan. Anda yang bisa jawab sendiri pertanyaannya, ngomong tenaga dan waktu aja cukup nggak? Kalau Anda tidak pernah memberi apapun untuk Tuhan, tidak pernah memberi dimanapun tempat itu, maka hatimu nggak ada di tempat itu. Setuju? Simple. Dan seringkali kita lupa kok kalau kita punya Tuhan, kalau sudah diberkati. Apalagi? Oke, kemana uang itu habis, dibelanjakan, maka sebenarnya di situ hatimu berada. Poin kedua yang terakhir, Bapak Ibu, tahukah Anda bahwa uang adalah ujian kepercayaan atau kejujuran yang seringkali dipakai baik Tuhan, baik Anda. Kalau Anda tidak pernah bisa jujur soal uang yang kecil, maka percayalah, Anda pasti belum bisa dipercaya dalam hal besar apapun. Firman Tuhan berkata gini, Lukas 16 ayat 10 dan 11. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, perhatikan yang saya jadi jika kamu nggak pernah setia dalam hal mamon yang nggak jujur, uang, siapa yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Kalau kamu nggak pernah setia pada yang kecil, lakuin setia, nggak ada yang lihat Anda terlakuin, maka percayalah Anda belum siap terima berkat yang besar. Hari-hari ini kenapa Anda belum dipercaya sesuatu yang besar? Mungkin karena Anda belum setia dalam hal-hal yang kecil. Setuju? Setuju? Kalau Anda bisa dipercaya soal uang, maka percayalah, Tuhan akan mempercayakan hal-hal lain yang lebih besar daripada itu. Karena uang itu hal paling kecil di kerajaan surga. Buat kita gede, tapi buat kerajaan surga itu nggak ada artinya. Tapi seringkali bukankah uang akan jadi tolak ukur kita bisa dipercaya apa tidak. Kalau Anda punya anak, Anda punya pegawai, Anda punya partner, kalau hanya masalah uang kecil aja nggak pernah jujur, Anda berani nggak mempercayakan hal-hal yang lain? Tidak akan pernah berani. Karena belum bisa dipercaya. So artinya perpuluhan melatih kita supaya dari hal yang kecil yang cuma 10%,
kita setia, kita taat, kita rela melakukan, maka Tuhan akan bawa Anda dipercayakan hal-hal yang lebih besar. Makanya kenapa saya berkata, dari perpuluhan akan menjadi sebuah terobosan dalam keuanganmu. Yes, kalau kamu bisa dipercaya dalam hal kecil, maka Tuhan juga akan bisa percaya engkau dalam hal yang besar. Yang terakhir, yang ketiga. Kenapa perpuluhan? Kalau yang pertama adalah sebuah pengakuan kita. Tahu rasa terima kasih, tahu caranya berterima kasih. Yang kedua adalah melatih diri kita sendiri. Dan yang ketiga adalah membangun kepedulian kita kepada rumah Tuhan, kepada gereja. Bukankah Maliaki 3 berkata, bawalah persepuluhanmu ke perbendaharaan, ke gereja, ke rumah Tuhan, supaya ada makanan di situ. Benar? Benar? Supaya artinya apa? Rumah Tuhan juga terpelihara. Bukan hanya tempat kita, tapi rumah Tuhan. Kenapa Bapak Ibu? Karena seperti ini. Karena gereja bukan tempat aku diubah. Tetapi gereja tempat aku mau berubah. Tempat aku mau terlibat. Tempat aku punya hati. Tempat aku bisa memberikan yang terbaik. Jadi jangan terbalik, oh gereja yang ngubah aku ya, gereja yang selalu tolong aku, di gereja lah aku bisa dirubah. Nggak hanya seperti itu. Tapi gereja adalah tempat di mana aku mau berubah, tempat di mana pertama kali aku bisa belajar merubah kehidupanku. Tempat pertama kali aku bisa terlibat. Aku punya hati di sana. Amin Bapak Ibu. Amin. Pak, kalau gitu gunanya perpuluhan apa sih di gereja ini? Apakah buat Bapak? Enggak. Di gereja ini, semua hamba Tuhan di gereja ini tidak ada yang ngambil perpuluhan. Setiap kami punya porsinya masing-masing digaji. Kita pakai sistem gaji supaya jelas. Gitu ya. Di gereja ini ada banyak full time. Yang digaji yang full time. Yang nggak full time ya melayani. Karena kalau full time memang hidupnya semua di sana. Dan bukan perpuluhan untuk dihabisin itu. Enggak. Bapak Ibu kalau saya mau cerita, boleh sharing, saya beberapa kali mungkin sharing. Mungkin kalau Anda tahu bahwa ketika gereja ini, tempat gedung ini kita masih kontrak. Gitu ya. Kontrak kan saya nggak pernah ya, ayo kita kontrak, ayo kita nabur, nggak pernah. Pakainya apa? Perpuluhan. Operasional. Pakainya apa? Perpuluhan. Jadi perpuluhan di gereja ini jelas. Kita tercatat. Pak, boleh nggak saya tahu? Boleh. Kalau Anda punya alasan yang jelas. Kalau hanya sekedar tahu-tahuan, nggak usah lah. Tapi kalau Anda mau tahu, saya akan kasih globalnya aja. Kalau detailnya, saya akan tanya, Anda mau tahunya buat apa? Pak, tenang aja Pak. Saya mau tahu. Kenapa? Dari apa yang saya dapatkan, saya akan lipatkan kali 3 Pak. Berikan. Oh, saya kasih tahu Bapak Ibu. Kenapa? Buat tahu-tahuan aja Pak. Berapa sih orang ngasih? Orang usaha. Tangan kanan memberi, tangan kiri. Tapi jelas tercatat, kita punya pembukuan jelas. Jadi semua untuk rumah Tuhan ini bisa untuk berjalan dengan baik. Amin. Minggu depan saya punya rencana minggu depan karena ada beberapa jemaat yang akhirnya karena sakit punya kebutuhan khusus. Doakan minggu depan, salah satunya gunanya perpuluhan adalah untuk kita akan buat streaming. Nah kalau streaming pasti ada penambahan alat. Supaya apa? Salah satunya mungkin kalau kita tahu saudara kita Stephen tidak bisa ke gereja. Yang lansia nggak bisa, supaya mereka bisa tetap ibadah di jam yang sama. Supaya mereka juga punya semangat. Amin. Amin. Supaya rumah Tuhan ada makanan. Supaya yang datang bisa dilayani dengan baik. Amin. Supaya kita juga bertanggung jawab dengan apa yang ada. Pekerja-pekerja, hamba-hamba Tuhan yang ada di tempat ini. Amin Bapak Ibu. Ayat terakhir kita baca sama-sama deh. Maliaki 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu apa? Ke dalam rumah perbendaharaan. Supaya ada persediaan makanan di rumahku, di gerejaku. Dan ujilah, ada bonusnya loh. Dan ujilah siapa aku itu? Tuhan.
yang ngomong, yang ngasih firman. Firman Tuhan semesta alam berkata apa? Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpah. Tujuan kita bukan ini. Tapi saya percaya ketika 3 hal itu Anda lakukan, bonusnya. Maka akan terjadi sebuah terobosan keuangan yang berkelimpah. Mungkin kenapa hari-hari ini hidupmu belum berubah. Mungkin karena hal yang kecil ini aja tidak pernah dia perhatikan. Tidak pernah Anda rubah. Tidak pernah Anda jadi sebuah ketaatan. Maka gimana Tuhan mau percayakan hal-hal yang besar. Amin. Sudah ngerti kenapa kita memberi perpuluhan? Supaya hamba Tuhannya tambah suki? Ora ono. Di sini nggak ada sistemnya gaji. Oke. Semuanya untuk operasional di gereja. Oke. Kenapa kita memberi perpuluhan? Ada 3 hal. Yang pertama, masih ingat? Pengakuan. Tahu caranya berterima kasih. Yang kedua, melatih. Yang ketiga, yang barusan kita bahas, supaya apa? Lupa dia. Yes, membangun kepedulian kita terhadap gereja, di mana kita digembalakan, di mana Anda dirawat, di mana Anda bertumbuh. Amin Bapak Ibu. Amin. Oke, siapa yang sudah paham? Siap terima terobosan? Siap mengalami great life, hidup yang luar biasa? Coba sekali lagi, siapa yang sudah paham? Benar-benar paham? Oke. Coba apa lagi? Coba. Oke, saya mau minta tolong soalnya. Terakhir, supaya Anda benar-benar, saya mau ngetes. Anda benar-benar paham ora? Oh, saya punya berkat. Siapa yang mau diberkati? Oh, Ayu lihat jajan nomor 1. Paham nggak Yu? Paham nggak firman Tuhannya? Harus ngasih perpuluhan, kenapa? Ucapan terima kasih ya. Oke. Udah maju yuk. Ada gunting nggak? Saya perlu gunting untuk buka ini. Maju ya di sini yuk, majunya yuk. Enggak satu aja kok. Oh, enggak usah. Ini enggak usah nak. Ini bisa dibuka. Oke. Nah, andai kata saya ngasih perumpamaan, saya ini Bapak di surga. Iya, ada depan nak. Saya lihat Ayu ini sudah bekerja luar biasa. Iya kan? Lalu saya berkata, Yu, kamu layak tak berikan berkat. Diterima nak? Semuanya kok. Iya semua. Untuk berkat untuk Ayu. Nah, setelah kamu terima ini apa yang kamu lakukan? Katanya ngerti firman Tuhan. Nomor 1-nya kok belum dilakukan. No. Ulang. Karena Ayu rajin, makanya dapat hasil. Nah, saya Bapak di surga, gambaran Bapak di surga, makanya saya memberikan berkat buat Ayu. Benar ya? Bukan karena Ayu kuat, tapi memang karena Tuhan memberkati Ayu. Semua. Oke? Lalu, apa yang kamu lakukan? Oke, kasih saya 1 lah ya. Kasih saya 1. Bisa nggak? Oh, benar ya? Benar kan? Ucapan terima? 1. Cukup aja 1. Oke, kasih saya 1. Masih punya banyak? Banyak. Cukup? Lalu ada orang lain yang membutuhkan nih. Pengen juga. Pak Yo pengen juga nggak Pak Yo? Pengen. Kasih dong Pak Yo 1. Kasih dong. Ibu Amel mau juga? Kasih Ibu Amel 1. Kasih Ibu Amel 1. Balik. Awas kena kamera. Balik dulu. Ngerasa kurang nggak? Iya, kurang. Nggak apa-apa, ini melatih ya.
Ya kan ada yang benih dikasih. Ucapan terima kasihnya balik ke saya. Pak Iyo, Bu Amel, artinya berbagi. Kalau hidup kayak gini kan? Indah. Menurut Ayu indah nggak? Ya, karena cuma sedikit dibagi ya indah. Masih indah? Masih indah? Benar ya? Masih indah yo? Oke. Nah, karena dia udah ngasih ke saya lihat, Ayu ini nggak melit loh dalam hidupnya. Iya toh, meskipun rodok ngomel, tapi dia belajar rela nggak? Rela, terpaksa? Enggak ya, karena tahu ini semuanya saya yang kasih. Bapak di surga yang? Artinya ketika saya lihat gini, anakku ini beda loh. Dia enggak habisin dirinya sendiri loh. Dia tahu caranya berterima kasih. Artinya apa? Artinya apa? Oke, ternyata Ibu Dar mau ya Bu, belum sarapan. Kasih satu lagi dong Bu Dar. Agak cepat nak, waktunya habis. Tinggal sedikit ya Ayu. Ketika saya lihat Ayu kayak gitu karena dia udah memberi, saya tahu dia menabur. Bapak di surga nggak pernah berdiam diri. Bener? Masih ada cukup itu untuk berapa minggu? 1 minggu. Beberapa jam. Ya udah. Karena saya Bapak di surga yang baik, saya tahu dia sudah memberikan rasa terima kasihnya. Saya nggak pernah diam diri loh, kurang ya beberapa jam. Ini untuk 1 minggu ya. Kasih tepuk tangannya mana? Duduk yuk. Ngerti sesuatu nggak Bapak Ibu? Kalau berkatnya disimpan aja, berkat yang sesungguhnya belum datang loh. Paham? Tapi jangan lihat berkat yang itu, Anda kan nggak pernah tahu. Tapi ketika Anda rasa terima kasihmu, benihmu kamu tabur, Bapak di surga nggak akan pernah diam diri. Setuju nggak? Setuju nggak? Dia pasti punya berkat yang lain. Boleh dong. Amin. Nanti boleh bagi-bagi nggak yuk? Boleh. Ya itu buat terserah Ayu. Paham? Paham firman Tuhan hari ini? Ngerti Bapak Ibu? Kalau Anda dekap erat-erat, justru akan habis buat Anda sendiri. Setuju? Justru ketika Anda belajar taat, nabur, belajar ini ucapan terima kasih kepada Tuhan. Dia Bapak di surga tidak akan pernah diam diri dalam hidupmu dan saya. Amin. Siapa yang hari ini nangkap sesuatu? Siapa yang hari ini mau belajar lakukan sesuatu? Yes, saya percaya. Maka hidupmu akan terjadi yang namanya great life. Amin. Amin. Main musiknya boleh bantu saya. Boleh saya undang Anda, siap Anda untuk bangkit berdiri? Bukankah kalau saya mau ngomong Bapak Ibu, bahwa hidupmu ini semuanya punya Tuhan. Benar? Bahkan kemarin saya berkata, benihnya pun Tuhan yang sediain. Benar? Bagian kita cuma apa sih? Belajar melakukannya. Setuju? Setuju? Sama-sama kita berdoa yuk. Saya percaya tahun ini akan jadi sebuah tahun yang ajaib. Anda akan mengalami yang namanya hidup dalam keluar biasa. Memiliki hidup yang ajaib. Amin Bapak Ibu. Mari, ada sebuah firman berkata bahwa hidupku dan hidupmu itu mengenapi apa yang Tuhan katakan. Hidupku menggenapi
menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat Tuhan, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Yes, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebersama-sama. Oh, hidupku menggenapi firman. Yes, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Mari sama-sama yang mau merespon firman ini berkata, hidupku Tuhan, hidupku di firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Sama-sama katakan, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi katakan, Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku Tuhan, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Yes, hidup kami bukti dari cinta-Mu. Karena itu gak ada alasan untuk kami tidak berterima kasih. Tidak ada alasan untuk kami tidak bisa mengakui pengakuan bahwa Engkau sumber dari segalanya. Engkau yang membuat hidup kami berhasil sampai detik ini Tuhan. Usaha kami lancar, semua karena kasih karunia-Mu. Keluarga kami boleh dijagai, hidup kami boleh dipulihkan, diperbaharui, semua karena kasih-Mu. Karena itu gak ada satu alasan pun untuk buat kami untuk tidak tahu rasanya berterima kasih Bapa. Buat kami belajar setia dari hal yang kecil. Karena kami tahu Tuhan sedang menyiapkan hal-hal besar. Kalau kami bisa dipercaya, bahkan kehidupan ini berkata tentang kepercayaan. Kalau Engkau bisa dipercaya dari hal-hal yang kecil, kalau Engkau bisa dipercaya dari hal-hal yang sederhana, maka Tuhan siap mengangkat Engkau, mempercayakan Engkau hal-hal yang lebih besar daripada ini. Hamba-Mu berdoa buat setiap jemaat-Mu pagi hari ini. Seberapa banyak mereka yang merespon Tuhan. Seberapa banyak tangan-tangan yang diangkat, tanda mereka mau belajar melakukan lebih sungguh, lebih taat Tuhan. Mari Anda yang respon, Anda yang mau melakukannya, mari angkat tanganmu. Biar berkat kemampuan dari Tuhan tercurah. Biar apa yang Tuhan janjikan tidak pernah luput, selalu tepat, berbuah dengan ajaib. Dan biar setiap kami bisa melangkah dalam sebuah ketepatan, melangkah karena kami mengasihi Tuhan, melangkah kami berterima kasih kami punya Allah yang ajaib. Terima kasih Kau yang mampukan, Kau yang mampukan. Ajar kami setia dalam hal perpuluhan Tuhan. Ajar kami setia dalam menabur benih. Karena kami percaya, kami beriman Tuhan yang cukupkan semuanya. Terima kasih. Kami ucap syukur. Kami berdoa dalam nama Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk dulu Bapak Ibu, kita akan mendengarkan pengumuman.
Shalom, pagi, selalu semangat buat semua jemaat AGC, baik online dan onsite. Bangun keintiman kita setiap hari dengan Tuhan, lewat morning worship dan membaca Alkitab setiap hari yang bisa diikuti lewat grup WhatsApp BAS. Komunitas sel adalah kehidupan sesungguhnya buat setiap orang percaya. Mari bergabung dan bertumbuh bersama dalam Komsel AGC. Kami ajak para senior untuk bergabung dalam konsel lansia yang diadakan setiap Selasa jam 6 tepat via online. Keterangan lebih lanjut bisa menghubungi senior pastor. Buat yang berjiwa muda dan kreatif, mari ajak teman-teman kita bergabung membangun masa muda yang penuh tujuan dan energi dalam Komsel Remaja Pemuda yang diadakan Minggu sore jam 5 tepat via onsite. Info lebih lanjut bisa menghubungi Saudara Ayu. Hari-hari ini bukan hari-hari yang mudah karena itu kita butuh komunitas yang tepat untuk saling bercerita dan membangun keluarga kita ke arah Kristus. Saya ajak setiap pasangan dan keluarga muda untuk bergabung dan bertumbuh bersama dalam Komsel Pro M yang diadakan setiap hari Jumat jam 7 malam. Info selengkapnya bisa menghubungi Bapak Elia, Pan, dan pewahyuan Tuhan dalam ibadah raya AGC yang diadakan setiap hari Minggu jam 7 pagi, baik onsite dan online. Kami juga menghimbau agar Bapak Ibu dapat membawa serta putra-putrinya untuk bergabung dalam ibadah anak Erut Kids pada hari Minggu jam 7 pagi di gereja. Dalam setiap ibadah AGC, kami menghimbau setiap jemaat tetap mengikuti protokol kesehatan. Jangan lupa mencuci tangan, pakai masker, dan beri jarak satu dengan yang lain. Bagi jemaat yang rindu menabur untuk pekerjaan Tuhan dan mengembalikan persepuluhan, bisa diberikan lewat kotak persembahan atau bisa ditransfer lewat rekening yang tertera di layar. Hello, Sobat AGC. Apa ada yang masih bingung, bagaimana cara absen menggunakan barcode? Jangan khawatir, kali ini saya akan kembali menjelaskan mengenai cara absen menggunakan barcode. Pertama, siapkan handphone Anda. Kemudian, siapkan foto kartu anggota jemaat yang telah dibagikan. Terakhir, tunjukkan foto tersebut kepada petugas absensi untuk di-scan. Absensi tersebut dilakukan setelah ibadah selesai ya. Gampang kan, pasti bisa lah. Baiklah kalau begitu, saya pamit dulu ya. Selamat beribadah teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Tes, oke. Puji Tuhan, luar biasa pada hari ini kita ya semuanya nomor satukan Tuhan. Di hari ini hari Sabda, kita datang di rumah Tuhan untuk berjumpa dengan kekasih jiwa kita yang luar biasa. Dan kita sudah menerima firman Tuhan. Hari ini juga saya melihat banyak yang sudah respon bahwa mengerti. Luar biasa ya. Saya percaya, saya juga berdoa selalu bagi anak-anak yang sudah kumpul di GBI Regeneration Church ini ya, biar Roh Kudus yang memampukan kita untuk melakukan firman Tuhan. Ya, kalau secara kuat gagah kita sendiri pasti saya boleh bilang tidak mampu. Tapi ada Roh Kudus yang selalu memampukan kita untuk melakukan semua firman Tuhan. Bapak Ibu,
Bapak Ibu, saya melihat mulai kita onset sampai hari ini, semuanya akan diperbarui, dibuat yang terbaik untuk Tuhan. Semuanya Bapak Ibu, semuanya adalah tergantung dari Bapak Ibu sekalian. Ya, banyak sekali kalau alat-alat ini yang akan diperlukan, ini semuanya harus ada biaya. Tapi Tuhan selalu mencukupi karena anak-anak di GPI Regeneration Church itu luar biasa melakukan kewajibannya dengan sukacita. Maka dari itu saat ini kalau kita bisa menikmati semuanya karena ya melalui Pastor Johan dikasih hikmat ya sehingga terus dirubah memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Bapak Ibu, yuk bukan memberi pemulihan untuk Tuhan, untuk kita semuanya. Tuhan berkati. Luar biasa, saya merasakan ya tidak mudah kalau kita bisa berubah dari yang lama sampai yang saat ini. Itu semuanya Tuhan tidak tinggalkan dan tidak diam. Ya, ada yang dipakai untuk hikmatnya, ada yang dipakai ya untuk memberikan berkatnya, untuk ya rumah Tuhan ini menjadi lebih hari lebih indah, lebih hari lebih berkenan di hati Tuhan. Amin. Kita bisa nyaman beribadah, bisa semuanya ya. Itu karena Tuhan ada di tempat ini. Tuhan hidup di masing-masing hati anak-anaknya yang mau saling mendukung dan saling mau ya memperhatikan rumah Tuhan. Amin. Puji Tuhan, luar biasa. Bapak Ibu, hari ini adalah sudah lama sekali sudah diberikan yang terbaik. Kita akan deklarasikan ini hari Minggu pertama adalah apa itu? Hari perpuluhan. Yuk, mari kita bangkit berdiri. Halo, shalom, 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 shalom. Ya, siapkan hati. Kita ada datang masuk di dalam hadirat Tuhan. Akan berdeklarasi untuk perpuluhan kita. Mari angkat. Katakan dengan imanmu saat ini. Mari kita sama-sama. Kita percaya, kami percaya dari Tuhanlah segala berkat yang kami terima. Kami mengembalikan persepuluhan ke dalam rumah pembendaraan Tuhan. Sehingga Tuhan akan membuat hasil usaha kami maksimal. Dan Tuhan akan mengusir belalang pelahap di dalam usaha pekerjaan kami. Tuhanlah yang memberi berkat roti untuk kami makan dan benih untuk kami tabur. Kami percaya Tuhan akan melipat gandakan benih yang kami tabur ini. Sehingga melalui benih yang kami tabur ini, kami memperoleh dan memproduksi kekayaan untuk kemuliaan dan perluasan kerajaan Allah di bumi. Amin. Tuhan memberkati. Lanjut bagi yang ini ya kami juga akan doa untuk amplop persembahan. Amplop persembahan ini memberi karena cinta dan ketaatan. Puji Tuhan. Ya. Bapak Ibu, kami sekehati. Ya. Mari kita angkat amplop persembahan kita dan saya akan berdoa. Kami membawa setiap persembahan kami ini dengan penuh pengucapan syukur. Dikuduskan dan diberkatilah setiap tangan yang memberi persembahan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, yuk sebentar lagi kami akan pulang ke rumah masing-masing menjadi berkat di dalam keluarga kami. Ya, ibadah boleh selesai.
Bapak Ibu, mari kita semua terimalah berkat yang melimpah dari Allah Bapa, Allah Abraham dan Allah Ishak dan Allah Israel yang sekarang menjadi bagian dalam hidup kita. Tuhan, cita kasih dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus yang menyertai kita setiap saat, setiap waktu. Dan persekutuan Roh Kudus yang akan menguatkan, membimbing, dan menarik kami kembali ke jalan Tuhan ketika kita keluar daripadanya. Dan yang sudah terima berkat dan sudah mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus, bersama-sama saya katakan haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Bapak Ibu silakan duduk sebentar, saya akan memberi pengumuman yang tadi agak sedikit ada berubah. Untuk bulan Oktober, Bapak Ibu lansia ada kabar gembira. Ya, kita akan seperti yang lain, seperti Pro-M, seperti Youth, ya, kita akan ibadah di Bait Suci Allah. Maka dari itu saya mohon persiapan dari Bapak Ibu